Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini, teman-teman? Mudah-mudahan sehat ya. Kesempatan ini saya akan bahas mengenai cara baca kapasitor. Jadi kemarin kan sudah kita bahas mengenai resistor ya, resistor dengan gelang, resistor dengan SMD. Nah, kali ini kapasitor ya. Kali ini kapasitor adalah suatu komponen yang dapat menyimpan muatan listrik. Nah, kemampuan penyimpanan pada kapasitor itu disebut dengan kapasitansi. Nah, kapasitansi itu memiliki satuan yaitu farad, teman-teman. Nah, farad sendiri memiliki turunan satuan ya. Mulai dari farad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Nah, farad ini kalau turun ke bawah kan berarti pengalian ya. Perkaliannya itu 1000, teman-teman. Kalau dari bawah ke atas kan pembagian, dibagi 1000 untuk satuannya. 1 farad sama dengan 1.000.000 mikrofarad. 1 mikrofarad 1000 nanofarad. 1 nanofarad 1000 pikofarad. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa milifarad dilewatkan? Biasanya memang satuan kapasitor yang saya tahu ya, milifarad itu belum nemu saya, cuma nggak tahu dipakai apa enggak. Nah, di sini akan kita bahas mengenai cara baca kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit itu biasanya bentuknya tabung, teman-teman. Jadi bentuknya tabung, dia memiliki polaritas gitu ya. Memiliki polaritas di mana kakinya itu biasanya dibedakan dengan panjang sebelah, teman-teman. Jadi yang kaki panjang itu biasanya positif, yang pendek itu negatif. Nah, pada bodi kapasitor ini negatifnya itu biasanya ditandai dengan garis putih gitu. Kadang min gitu. Jadi ya maksudnya negatif sini. Jadi ada tandanya ya, teman-teman. Nah, karena dia merupakan kapasitor yang memiliki polaritas, jadi nanti pemasangannya pun tidak boleh terbalik. Apabila terbalik nanti bisa meledak, teman-teman. Saya pernah ngalamin itu. Kenceng bunyinya, walaupun komponen itu kecil, cuma pas meledak kenceng bunyinya. Jadi ya, untuk pemasangannya harap hati-hati ya, teman-teman. Saya kasih contoh, cara pembacaannya cukup mudah kalau yang kapasitor elektrolit ini. Misalkan ini. Nah, ini tertulis 1000 25 volt. Nah, ini ya gampang, tinggal berarti 1000 mikrofarad dengan tegangan kerja 25 volt, gitu saja. Nah, yang ini 47 mikrofarad, tegangan kerjanya 250 volt. Termasuk kapasitor di tegangan tinggi ya. Terus yang ini 100 mikrofarad, 50 volt. Yang ini kapasitansinya 6800 mikrofarad, tegangan kerjanya 25 volt. Terus yang ini 22 mikrofarad, tegangan kerjanya 400 volt. Ini juga tegangan tinggi ya. Jadi menurut saya cukup mudah ya untuk pembacaan kapasitor elektrolit ini, karena sudah tertera tanpa penggodaan. Nah, yang kedua adalah kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini biasanya bentuknya itu bulat pipih ya, teman-teman. Memiliki 2 kaki. Nah, dengan kode tertulis di badannya. Biasanya warnanya ada yang coklat, ada yang biru, seperti itu. Nah, kalau ini cara bacanya mirip seperti resistor SMD yang 3 digit, teman-teman. Gitu. Nah, misalkan langsung saja ya. Langsung saja contohnya ini. Nah, ini tuh kapasitor yang tertulis di badannya 104. Nah, 104 itu sama seperti resistor kemarin. Jadi yang 2 digit awal itu merupakan angka yang ditulis langsung saja, angka, jadi 10. Nah, sedangkan 4 ini adalah faktor pengali. Jadi 10 pangkat 4. Atau pengen lebih mudahnya, kalau 4 berarti
nolnya 4. Gitu aja teman-teman. Jadi 10 tambah 0 4. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kapasitor keramik ini nilainya itu picofarad dulu teman-teman. Jadi ini tuh picofarad. Satuannya picofarad. Nah, ini kita rubah naik ke nanofarad, berarti menjadi 100 nanofarad. Terus misal lagi 473. 473 kita tulis, berarti 47-nya langsung teman-teman. 47 dikali 10 pangkat 3 tambah 03. Sama saja dengan 47.000 piko. 47.000 piko ya, picofarad. Atau 47 nanofarad. Nah, yang ini 223. Berarti 22 tambah 03, 22.000 picofarad atau 22 nanofarad. Terus yang ini kalau hanya 2 digit, 22 ini artinya 22 piko saja. Untuk berikutnya yaitu kapasitor Mylar teman-teman atau polyester. Nah, kapasitor Mylar ini sama, dia tidak berpolaritas ya, sama seperti kapasitor keramik, jadi boleh bolak-balik. Kapasitor Mylar biasanya bentuknya sih kotak begini, kakinya ada di ujung. Seperti itu teman-teman. Nah, di badannya tertulis sama, mirip-mirip dengan kapasitor keramik ya. Cuma saja dia ada mencantumkan tegangan kerja di situ biasanya. Gitu. Nah, tegangan kerjanya itu seperti pada tabel ini ya teman-teman. Ada kode 1H, 2A sampai 2E. Nah, untuk toleransinya sendiri ditandai dengan huruf biasanya FGH, JKM. Gitu teman-teman. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Di situ tertulis 105 J400V. Kita nggak usah lihat tipe yang atas ya. Maksudnya penulisan yang atas. Tapi fokus saja pada penulisan yang ada di bawah. Jadi cara bacanya sama. 105 itu 10 tulis langsung, 5-nya faktor pengali. Jadi 10 pangkat 5. Jadi sama saja 10 tambah 05. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah 1.000.000 picofarad ya. 1.000.000 picofarad. Maaf, ini satuannya juga picofarad ya. Nah, kalau diringkas dengan satuan tangga tadi, jadilah 1 mikrofarad, teman-teman. Nah, untuk huruf J ini adalah toleransi. Kita lihat pada tabel, J itu toleransinya adalah 5%. Sedangkan tegangan kerjanya tertulis jelas di sini 400 volt. Gitu teman-teman. Atau misal saja, misalkan 225J 400 volt. Nah, ini artinya juga sama. 22 tambah 05. 22 tambah 05 atau sama saja dengan 2,2 mikrofarad ya. 2,2 mikrofarad dengan tegangan kerja 400 volt. Toleransinya si J ini teman-teman, toleransinya 5%, sama ya. Nah, terus misal 2A 104J. Nah, 2A itu merupakan nilai kerja. Tegangan kerja maksud saya. Tegangan kerja yaitu 100 volt dan 104 itu 100-nya 4. Berarti sama juga 100.000 picofarad atau 100 nanofarad. Nah, J-nya di situ adalah toleransi yaitu 5%. Sama nih misal 2A 223J. Berarti 2A tegangan kerja 100 volt. 223 itu jadinya 22 nanofarad. Nah, J itu toleransi ya 5%. Terus misal 102 J100 berarti 10 tambah 02 berarti 1 nanofarad, tegangan kerja 100 volt, toleransi 5%. 103 J100 misal berarti 10 nanofarad dengan toleransi 5%, tegangan kerja 100 volt. Gitu teman-teman. Misalkan elko
kapasitor elektrolit ini, misal 47 mikrofarad garis miring 16 volt, itu yang dibutuhkan. Cuma kalau nyari di pasaran susah, adanya yang 25 volt, nggak apa-apa teman-teman, tetap bisa dipakai. Jadi lebih baik tegangan kerja itu di atas tegangan kerja yang kita butuhkan. Misal kayak tadi, butuhnya sebenarnya yang 25 volt misal. 100 mikrofarad 25 volt. Cuma nyari ketemunya 100 mikrofarad 50 volt, lebih baik. Tapi kalau tegangan kerjanya di bawahnya nggak boleh, bisa pecah alias meledak teman-teman. Gitu. Nah, berlaku juga untuk kapasitor milar. Kalau kita hanya bermain di audio dengan tegangan rendah, mainan di frekuensi tegangan rendah, masih aman lah gitu. Kan speknya tadi 100 volt, 400 volt. Kalau nggak cocok di voltnya nggak apa-apa, yang penting nilai kapasitansinya. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.